Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin al-faizin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulih sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil gullir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia, yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Bagus, ya, Bapak Bagus beserta istri dan keluarga besarnya. Yang alhamdulillah saya udah 2 kali numplok di sini. Itu bahasa Betawi, 2 kali kesini saya. Kemarin puasa, akhir puasa alhamdulillah kesini. Sekarang kesini lagi. Besok kagak kesini. Yang mudah-mudahan senantiasa berkumpulnya kita di sini akan selalu mendapatkan jujuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama saya hormati para penggede teruci semuanya. Yang mohon maaf namanya saya kagak absen satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai macam karunia nikmatnya, diantaranya nikmat sehat wal afiat. Amin apa amin? Ya Allah. Amin maka disuruh. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki kita, senantiasa kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah kelak di hari yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya meningkat. Meningkat apanya? Meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin jaminan kita banyak di bulan suci Ramadan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang kemarin di bulan suci Ramadan dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah puasanya dengan keimanan kepada Allah, dengan rasa kesabaran kepada Allah, dengan rasa keikhlasan kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita udah diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Urusan kita sama Allah sudah selesai.
Kemarin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa kita. Maka setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu merupakan salah satu bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menjamin kita, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan maka dosanya diampunin sama Allah. Alhamdulillah. Bu, saya tanya sama ibu, enak kagak kalau dosa kita diampunin sama Allah? Ternyata dosa kita yang diampunin sama Allah itu luar biasa, diberikan di bulan suci Ramadan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasanya dengan ikhlas karena Allah. Nah, sekarang tinggal urusan kita sama yang namanya manusia. Giliran kita sama manusia. Kita sama manusia. Ini bulan Syawal, bulan dimana dibuka dengan Idul Fitri, kembalinya kita kepada kefitrahan kita. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dosa-dosa kita udah diampunin sama Allah. Tapi dosa terhadap manusia belum tentu nih. Kadang-kadang kita laki sama bini berantem mulu, ya Allah. Bini kita keinginannya banyak banget, padahal bini keinginannya cuma 4, Pak. Yang pertama, bini pengennya besar, Pak. Ya Allah, bini kalau dikasih yang besar-besar udah luar biasa, Pak. Ya Allah, besar kemauan kita untuk menapahkan istri kita. Yang kedua, bini pengennya panjang, Pak. Ya Allah, woi, pengennya panjang. Apanya yang panjang? Woi, apanya yang panjang? Panjang masa kita melaksanakan ibadah. Ketika kita selesai melaksanakan akdu nikah, ini rumah tangga kita pengennya panjang terus. Bahkan kita pengen durasi yang lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan durasi yang bukan main. Ini ibadah yang senantiasa kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai suami, tanggung jawab kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, tugas kita, Pak, saya bilang ini, Bu, saya bela ini ibu-ibu. Tugas kita, Pak, sebagai suami, ibu istri kita bukan tugasnya nyuci piring, bukan. Ini istri kita bukan tugasnya nyuci baju, bukan. Nah, suami. Itu ibadah yang sangat panjang pada hari ini adalah pernikahan kita. Makanya jangan pernah bu, saya bilangin ibu nih, ibu kalau nyuci piring bilang bukan tugas saya. Ibu kalau suruh nyuci ngepel itu bukan tugas saya, Pak. Ya Allah, tugas orang ibu cuma 2. Yang pertama taat ibadah kepada Allah dan taat kepada suaminya. Kalau suami nyuruh, Bu, cuci piring, tuh boleh jadi. Kalau nggak ngerjain, awas, dosanya gede banget. Bu, ngepel, ngerjain ngepel. Ya Allah, itu pahalanya gede banget. Nggak berbagi. Makanya bulan Syawal ini merupakan Allah berikan bulan Syawal sebagai peningkatan ibadah kita kepada Allah. Kalau selama bulan suci Ramadan kita ibadah lebih giat, maka di bulan Syawal ini tingkatin ibadah kita kepada Allah. Udah, jangan lagi ada gondok-gondokan sama kita. Jangan lagi ada sentimen sama kita. Kayak tadi saya di 3 lama, waduh itu. Untung saya sabar orang. Kalau nggak sabar masih 3 bulan ini. Pada di luar, pada ngerokok. Ya Allah, Bu. Kita udah paling enak banget, Bu. Dikasih bulan suci Ramadan. Jadi awal pertama perintah puasa itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun itu luar biasa, sampai tongkat Nabi Musa diberikan mukjizat bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada hari itulah terjadinya yang namanya puasa. Bu, puasa bukan cuma nahan lapar haus doang. Puasa kadang-kadang kita memayoritaskan yang kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak di antara golongan umatku, kata baginda Rasul 14 abad lalu, baginda Nabi besar Muhammad berfirman, bersabda seperti itu, bagaimana ketika umatku mengerjakan puasa cuma dapat lapar sama haus doang. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, penyebab pertama adalah lisan kita nih. Ada orang kadang-kadang puasa ngomongin orang jalan terus. Ada kagak yang kayak gitu? Ada. Ada kadang-kadang puasa suami istri gampang banget nyuruh lakinya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nggak ada. Ada nggak yang begitu? Di sini mah kagak ada. Di sono no ada. Ono. Laut udah linginan dikit. Ya Allah, gampang banget itu. Itu padahal kalau kita lagi puasa, yang kita nikmatin adalah bukan hanya ketika kita lapar, tapi bagaimana ketika hawa nafsu ini yang ditekan oleh puasa mampu menjadikan predikat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah, kalau selama ini aku uji engkau dengan kelaparan, bagaimana dengan hamba-hamba yang lainnya yang di bawah garis kemiskinan, mereka yang tiap hari tidak makan? Kita baru sehari doang kagak makan, kayaknya laparnya luar biasa. Makanya pada hari ini kita bulan Syawal nih, Bu. Syawal itu artinya nikah, Bu. Yang kemarin kita udah rajin di bulan suci Ramadan, ini jangan sampai kambuh lagi nih. Apalagi ibu-ibu, kan pengajian tiap hari ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu kadang-kadang kita liatin Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Sabtu belum lagi ada ngajian mingguan, bulanan. Ya Allah, belum arisan diisi pengajian lagi. Tapi sama laki masih pada berantem mulu. Ya Allah, apa yang kita harap yang kayak gitu? Makanya ketika bulan Syawal, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun daripada mi'rajnya, ketika turun daripada mimbarnya menyampaikan khatib Idul Fitri, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat perintah dari malaikat Jibril. Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada umatmu semua yang pada hari ini, kata malaikat Jibril, mereka yang pada hari ini masih durhaka sama suaminya, itu tolong ya Rasulullah jangan diterima amal ibadahnya. Rasulullah tebang aminin doang, amin ya Allah. Yang pada hari ini Idul Fitri, mereka yang masih pada benci dengan saudaranya, jangan diterima amal ibadahnya. Rasulullah tebang aminin, amin ya Allah. 3 kali amin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika malaikat Jibril sudah berdoa, kemudian yang mengaminkan baginda Rasul, itu udah nggak ada hijab lagi yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kita jadi sampah masyarakat yang selalu menyusahkan orang lain. Jangan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ada satu hamba Allah yang setiap diperlihatkan oleh baginda Rasul itu lidahnya keluar, kemudian dipotong lagi sama orang tersebut. Lidahnya keluar lagi, kemudian dipotong lagi sama orang tersebut. Kemudian baginda Rasul nanya kepada malaikat Jibril, ayo min hadza ya Jibril, ini siapa ya Jibril? Itu golongan umatmu, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semasa hidupnya sering buka aib seseorang. Ya Allah, kita kadang-kadang gampang buat ngomongin kesalahan orang, tapi kesalahan diri sendiri nggak mau diomongin tuh. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak.
Ya Allah. Makanya ketika kita masih dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, jadikan diri kita yang dikategorikan oleh baginda Rasul, kita adalah sebaik-baik manusia yang kalau kita bisa manfaat bagi orang yang lain. Ini teruji udah lebih manfaat buat orang lain. Setiap bulan bahkan setiap tahun ngadain santunan, ini merupakan salah satu kewajiban kita yang nanti bakalan kita setorkan amalan kita di hadapan Allah. Ya Allah, pada hari ini saya nyantunin nih, ya Allah, alhamdulillah. Makanya bahagia orang-orang yang ada di teruji, nggak bakalan habis duitnya. Man naqasu malun min shadaqatin, nggak bakalan berkurang harta yang disodakohkan. Bal yazdad, bahkan bertambah. Alhamdulillah. Makanya melalui momen silaturahmi ini nih, kita jadikan ini merupakan Syawal yang senantiasa meningkatkan diri kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan Syawal ini untuk selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita, untuk selalu memperbaiki perbuatan-perbuatan kita, karena setiap perbuatan kita yang kita lakukan di dunia ini bakalan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustandi, ya, serahkan kita ke panitia nanti membagikan sesuai pada mustahiknya. Nah, mengenai zakat mal itu bagaimana, apakah boleh kita langsung bagikan atau terus dibagikannya? Ada sebagian yang berpendapat tidak boleh kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang tenaganya kita manfaatkan, misalkan seperti mungkin ada pembantu kita, ada saudara-saudara kita yang tidak mampu, atau bagaimana sebaiknya ini untuk yang zakat mal itu, Pak Ustaz? Kepada siapa prioritasnya dan seperti apa teknisnya? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu nggak boleh kita bagikan bagi orang yang kita nafkahin, nggak boleh. Kayak istri, anak-anak kita, termasuk pembantu kita kan nyarinya nafkahnya di situ. Tapi itu pembantu ya, lain dengan saudaranya pembantu kita. Maka ketika kita ada zakat mal itu, yang nggak boleh itu yang kita berikan nafkah doang. Adapun kalau kita pengen memberikan zakat mal kepada orang-orang yang memang mustahik itu, maka itu diperbolehkan. Contoh yang kita nafkahin tadi, kalau orang tua kita masih dapat nafkah dari kita nih, maka nggak boleh kita zakatin. Anak istri kita itu nggak boleh, gitu. Yang boleh itu udah selain itu. Tapi cari dulu, jangan orang-orang yang mampu. Ini orang-orang yang mustahik, yang artinya dhaif, yang lemah ekonominya dan lemah sarana ibadahnya, kayak rumahnya. Itu boleh, itu namanya zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah itu udah nggak termasuk nih sekarang. Zakat fitrah itu cuman ada di bulan suci Ramadan. Paham ya? Itu juga sama, nggak boleh diberikan sama istri dan anak-anak kita, karena anak dan istri kita itu yang kita nafkahin. Kalau andaikan kita lebih miskin nih dibandingkan sama istri kita, kayaknya kita orang yang yang lemah gitu. Yang gitu dah, yang lebih banyak itu penghasilan istri kita. Kita kayaknya kongko-kongko aja di rumah. Yang namanya kerjaan lah emang kagak ada gitu. Itu istri boleh tuh zakatin ke suaminya. Sebab yang nyari nafkah itu istrinya. Tapi dalam kayak gitu namanya pergaulan dalam Islam itu kita paling rendah, orang-orang yang paling rendah. Makanya nggak boleh kalau di dalam Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Kalau seumpama istri kita penghasilannya lebih besar tuh, kita nggak ngapa-ngapain, nganggur, kita fakir, boleh tuh istri kita zakat sama kita. Tapi bagaimana nerimanya kita sebagai suami kita doang. Makanya kalau zakat itu buat orang yang
bukan buat orang yang dinapahin, artinya buat orang yang di luar dinapahin sama kita, yang lebih rendah daripada kita penghasilannya, begitu. Itu namanya zakat mal. Kalau zakat fitrah adanya cuma di bulan suci Ramadan. Jangan sekali-kali ngeluarin zakat fitrah di luar bulan suci Ramadan, kecuali zakat mal atau zakat penghasilan. Master. Oh, semangat. Berarti ada hasrat ini, ada hasrat. Nah, dilihatnya semangat ini ada hasrat kayaknya. Yang awal kita ketemu ini kan menjalin silaturahim kan. Walaupun melalui otomotif ya, tapi di WA group kita itu tidak pernah bicara mengenai otomotif. Tapi bicaranya ini ya foto-fotoan atau musik, apalagi kalau masa musik politik gitu kan, beda pendapat gitu. Tapi akhirnya kita kebanyakan terus keluar dari grup, artinya kan memutus silaturahim kita. Artinya gimana kalau menurut itu? Itu secara syariah atau secara pada Islam itu gimana? Begini, apapun kalau kita masih ada rasa gondok dalam grup, maka itu nggak bakalan bisa jalin silaturahmi. Contoh kemarin pilpres, jadi kan cuma dua kubunya, ada yang ke 01, ada yang ke 02. Tiga. Ada 3 ya. Untung 03 takut orang nggak pilih. Banteng marah nih, banteng marah lo, belakang banteng tuh. Oh, banteng marah tuh. Iya ada 3. Banteng marah tuh. Iya. Well. Pak, begini Pak, di grup itu berbagai macam orang. Kita jangankan di grup, satu saudaranya itu beda-beda Pak. Penting ini. Makanya pentingnya itu silaturahmi kayak gitu. Man shalla alaihi, barang siapa yang menyambung daripadanya silatul arham, yakni tali silaturahmi, faka'annama khairan min dunya wa ma fiha, maka dia sebaik-baiknya orang yang ada di dunia beserta isi-isinya. Ini kadang-kadang kita nih gampang banget baperan orangnya. Kita bikin grup otomotif, namanya orang kan palanya beda-beda, pilihan juga beda-beda. Ya kadang-kadang ngirim begini, udah biarin aja, cuekin aja, karena memang tujuan pertama awal kita itu, kalau emang di situ ada adminnya, bilang ini kita bikin grup tujuannya buat silaturahmi. Kalau pengen nge-share kayak gini, bikin grup namanya grup politik, begitu, nggak apa-apa. Jadi khusus buat orang-orang yang senantiasa mentalnya kuat. Saya Pak jujur kemarin, habis-habisan saya dibantai sama teman saya. Tapi saya mah akur-akur aja lagi kalau ketemu. Gitu. Itu mah biasa. Namanya kita hidup, apalagi punya grup. Sekarang ada WA. Grup kita ada 40 orang, itu semuanya nyaci maki kita. Kagak ngapa-ngapa. Namanya di grup. Yang penting ketika lagi silaturahmi begini, jangan menggolok-golokan ya. Ini yang kadang-kadang manusia salah paham. Kebanyakan grup akhirnya pada keluar dan sampai gini hari nggak mau nyambung silaturahmi lagi. Salah, bukan begitu. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pengen dipanjangin umurnya, pengen dibuka rizkinya, maka sambung tali silaturahmi, bukan mutusin tali silaturahmi, bukan. Saya di Teruci, udah lama juga saya termasuk. Kadang-kadang dipanggil, kadang-kadang kagak. Saya masa tempel aja terus. Iya. Yang penting silaturahmi kan. Biarin, saya mau dikata apa ke. Yang penting kehidupannya silaturahmi. Silaturahmi itu yang penting Pak. Makanya kita disebut namanya rahim. Silaturahim ini. Dulu kita ada di alam rahim. Kita dijadikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nempel sifat Allah kepada manusia itu hanya silaturahim kita. Makanya kalau orang yang sering silaturahim itu ditempelin sifatnya Allah. Orang kalau udah ditempelin sifatnya Allah, ama marah kayaknya rada ogah. Gitu. Orang kalau udah ditempelin sifatnya Allah nih, ama pelit juga rada ogah. Pengennya bagi aja. Orang lewat dikasih. Dan bagaimana ngasih orang jaga-jaga air gitu kan. Karena emang kalau orang lewat dikasih kan. Iya, itu kalau udah nempel sifatnya Allah satu sama kita nih. Berdiri dong. Biasanya ada trik-trik khusus nggak Pak Ustaz untuk melemahkan ibu-ibu yang suka galak?
ibu-ibu Pak Ustaz. Ya begini. Ustaz biar kuning dulu. Dengerin dulu ini belum saya kasih tipsnya ya. Laki Pak punya kumis kayak pagar kecamatan. Dia tatonya naga tuh, ya kan? Badannya seterak, kalau depan pipi lah kecil aja gitu. Satu. Sama. Ustaz juga tahu. Ini saya lagi ngalin saya. Ya sama berarti. Pak, Bu, tak boleh Bu. Biarin ibu ngobrol aja ya. Kadang-kadang ibu-ibu tahu nah. Gak kenceng dikitan. Tip kalau pengen kita menaklukkan Iya. perempuan, biar kita dapat izin nikah lagi kan? Iya. Ini tapi saya belum ngamalin ya. Iya, itu dapat dari guru saya. Kalau pengen melulukan seorang istri kita pengen nikah lagi, pertama bapak puasa 40 hari berturut-turut, jangan putus. Apaan tuh? Apaan tuh niatnya? Iya, puasa sunnah aja setiap hari. Ramadan aja belum bolong. Iya, itu dia. Nah, dulu kan ini kan lagi dijawab kan? Oh iya. Iya, tipsnya 40 hari jangan putus-putus. Sajaku aku puasa pada hari ini karena Allah Ta'ala. Udah, puasa tuh. Bukan niat itu dulu. Bukan. Hah? Niat poligaminya bukan. Iya, itu dulu. Aduh, awal nih pokok. Kan kita lama-lama dunia kan lemus betul ya sama bini bilang, "Lah, laki gua mati dah kali." 40 hari coba. Habis begitu kan lama-lama bini tanya, "Bang, abang emang sakit apa sih?" Nah, itu masuk situ. Iya. Kalau udah 40 hari nih, kan kelihatan kita lemes. Kagak makan lah orang sebulan aja kita. Kadang-kadang seminggu puasa 1 hari, jebo itu yang sampai 29 hari kan. Apalagi 40 hari. Habis kayak